Nanti sebagian dijawab oleh penyidik masalah pelarian kemana saja dan sebagainya. Saya lupa tadi ya, yang pertama untuk konsumsi pasar mungkin berkembang kita akan terapkan juga TPPU. Ya, kita akan berkoordinasi dengan PPATK. Kemudian yang kedua masalah tadi ada korban yang reseller tadi ya, yang di Tangerang Selatan. Ya gini, kami juga adakan pemeriksaan hari ini juga terhadap saudara P. Kenapa yang bersangkutan bisa jadi tersangka dan ditahan? Ya, kami sudah konfirmasi juga ke penyidiknya. Ya, kita proaktif mencari hasil keterangan sementara. Ternyata saudara P ini selain menerima keuntungan dari R ini tersangka, dia juga setelah memberikan pada reseller berikutnya, dia mengambil keuntungan sendiri juga, jadi double, dari sini ngambil, dari sini ngambil. Paham ya kira-kira ya? Ya, jadi dia ngambil keuntungan sendiri juga, di hasil pemeriksaan sementara. Dan mens reanya ada, niat jahatnya itu ada. Ya, tapi masih kita dalami terus. Jadi sekarang kan sudah di pihak kejaksaan, hasil penelitian jaksa sudah bisa layak untuk disidangkan dan kita tetap kita adakan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya yang mana lagi ya? Ada ya? Ini pindah-pindah. Silakan penyidik tim lapangan. Mohon izin Pak Kabitumas, mohon izin Pak Direktur. Jadi untuk pelarian kedua tersangka ini memang berpindah-pindah sesuai yang disampaikan Bapak Direktur tadi menggunakan aplikasi Airbnb. Jadi pertama tidak semuanya Airbnb, yang pertama mereka mengontrak di kawasan Greenwood di Tangerang Selatan, kemudian berpindah ke apartemen di Pondok Indah, kemudian berpindah lagi ke apartemen di daerah Gandaria. Yang terakhir ini baru di sekitar 2 minggu terakhir ini bertempat tinggal di apartemen di Club M Residence di daerah Serpong, Gading Serpong, demikian. Kemudian tadi ada pertanyaan untuk hidup, hasil pendalaman sementara masih kami dalami, jadi menggunakan uang juga dari keluarganya, ya, jadi meminjam uang dari keluarga dan menggunakan uang yang ada padanya, ada sisa-sisa daripada tersangka ini, demikian mohon izin. Untuk tersangka langsung ditahan sesuai dengan perintah Bapak Direktur tadi yang disampaikan, langsung ditahan dan akan kami laksanakan pendalaman lebih lanjut lagi, demikian. Karena ya memang menghindari petugas, takut ditangkap. Aplikasi terus juga sempat pakai uang juga kan. Nah itu caranya dia berpindah, kan dia tahu nih kalau jadi DPO. Itu gimana Pak sampai dia bisa mengelabui dan mempersulit dari kepolisian Pak? Ya sebenarnya nggak mengelabui, ya hanya memang berpindah-pindah tempat itu secara random dan secara memang berjangka waktu yang sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di sini gitu. Jadi bukan memang mengelabui bagaimana, tidak, hanya memang secara berkala temporary mereka pindah-pindah tempat. Demikian. Pak, satu lagi Pak, tadi selama ini keluarga tahu ya? Berarti tadi seperti Bapak jelaskan, berarti selama ini keluarga tahu sebenarnya keberadaan dari yang bersangkutan ini, karena informasinya kan tadi ada uang dari keluarga yang diberikan ke Rihan dan juga Rihan ini, atau seperti apa Pak? Jadi tidak semua keluarga tahu keberadaan dari kedua tersangka ini. Akan tetapi ada dari dulu riwayat peminjaman uang yang dilakukan terhadap keluarga yang digunakan sekarang ini untuk selama mereka dalam pelarian ini, begitu. Jadi ada hanya beberapa saja yang tahu, tapi tidak semua keluarga tahu di mana mereka melaksanakan pelariannya ini, gitu. Oke, kita buka sesi berikutnya ya. Saya hitung 1, 2, 3, oke. Dari Wildan, detik. Ya, nanti terakhir yang tadi. Oke, lanjut. Makasih banyak Pak. Saya Wildan Noviansa dari Detikom. Saya mau bertanya yang pertama soal motif Pak. Kenapa awal mulanya mereka menggeluti bisnis ini gitu, dari kapan gitu. Terus yang kedua, ini kan ada 35 miliar dari hitungan sementara, itu uangnya habis atau terus digunakan untuk apa? Terus yang ketiga kan tadi korban menyebut bahwa keluarganya pun ikut kabur ketika dihampiri ke rumahnya. Apakah ini keterlibatan pihak keluarga atau bagaimana? Terus yang ketiga,
Yang keempat, ini kan ada beberapa laporan soal kasus lain juga ya Pak, bukan soal iPhone juga, dan penggelapan mobil kan. Sejauh ini catatan di kepolisian ada berapa kasus yang dilaporkan gitu Pak, selain penggelapan iPhone? Makasih. Satu-satu aja dulu ya. Nanti baru yang langsung dua deh. Tercatat sama saya. Selamat sore Pak, saya Willy dari Narasi TV. Barusan dijelaskan kedua tersangka itu mendapat informasi ketika akan dilakukan penangkapan gitu. Nah itu siapa Pak informan mereka gitu? Kedua, yang paling besar itu berapa Pak jumlah kerugian yang dialami korban? Nilai ya? Ya. Lanjut belakang. Iya Pak, pertanyaannya persis sama yang disampaikan narasi tadi soal yang informan ini Pak. Apakah selama ini juga salah satu kenapa dia sulit ditangkap gitu, apakah dapat informasi dari informan tersebut, dan bagaimana seorang informan ini bisa mengetahui gitu gerak-gerik pihak kepolisian, apakah dari pihak internal tersendiri gitu Pak, apa gimana gitu dari oknum gitu Pak. Izin penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bisa saya tangkap sama ya terkait informasi. Penyidik silakan menjawab. Baik rekan-rekan, perlu kami sampaikan ada beberapa hal yang kami dapatkan bahan rilis dari penyidik untuk MDS ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pencabulan terhadap anak. Ya. Kemudian sejak sebulan yang lalu dilakukannya gelar perkara, kemudian naik pada proses penyidikan, pada tanggal 27 Juni 2023 ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pasal yang dipersangkakan yaitu adalah pasal 76D Junto pasal 81 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun, dan atau pada pasal 76E Junto pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Pada proses banyak rekan-rekan media menanyakan, dan kemudian juga kami bertanya kepada penyidik, pada proses penyidikan kasus ini merupakan delik yang berbeda. Ya, maka dengan seiring kasus yang sedang disidangkan, ini juga berlangsung proses penyidikan pada delik khususnya adalah pencabulan terhadap anak. Bagaimana mekanisme? Tentu ini secara teknis penyidik, maka pada proses penyidikan kasus ini berlanjut terus dengan proses pemeriksaannya, tentu berkoordinasi dengan lapas dan kejaksaan dan tentunya pengadilan pada saat proses yang sedang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan kasus yang dilaporkan, yaitu adanya pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka MDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.